Dari tadi tuh tak liatin, kenapa sih kok diem? Bengong ngelamun sendiri kayak gini gitu. Aku tuh baru sedih banget. Soalnya ini loh Bu, tadi aku jalan dari toko sampai ke rumah ini, orang-orang nggak ada yang nyapa saya Bu. Padahal saya kan ya pengen disapa kayak orang-orang lainnya. Apa saya tuh nggak cantik, nggak kaya kayak mereka, jadi mereka nggak mau menyapa saya. Loh, ya nggak boleh pikiran gitu ah. Kalau mereka nggak mau menyapa, ya kawan yang dulu yang duluan nyapa mereka. Siapa tahu mereka tuh sibuk, jadi nggak sempet nyapa. Lah nanti kalau saya sudah nyapa, halo, sudah senyum-senyum, ternyata mereka malah nyuekin saya. Ya saya malah tambah malu, tambah sedih aku ya. Enggak lah, percaya kan belum nyoba. Ya coba, mulailah menyapa mereka dulu. Kan kita harus berteman dengan semua orang. Gitu ya Bu ya. Saya cobalah besok kalau ketemu sama tetangga yang ada di depan toko sama yang di dekat bakso itu, saya akan menyapa. Gitu dong. Ayo, sekarang kan kita mau persekutuan loh, Gratiaki. Ya ampun, iya, saya hampir lupa Bu. Ya sudah, saya ganti baju dulu ya Bu harus ya. rapi kalau persekutuan Betul, ya. betul, saya ganti baju dulu ya. Halo Gratiaki yang hebat. Yuk kita bersyukur, memuji Tuhan, dan memberitahu Tuhan jika kita mengasihinya. Lewat sebuah pujian yang diciptakan oleh Kak Andreas yang berjudul Ku Hendak Memberitahumu. Yesus, ku hendak bersyukur, Yesus, ku hendak memujimu, dan ku hendak memberitahumu, dan ku hendak bersukacita. Ku bersyukur atas berkat anugerahmu, ku memuji karena kebesaranmu, ku memberitahumu, ku mengasihimu, ku bersukacita selama-lamanya. Pam 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 pam. Yesus, ku hendak bersyukur, Yesus, ku hendak memujimu, dan ku hendak memberitahumu, dan ku hendak bersukacita. Ku bersyukur atas berkat anugerahmu, ku memuji karena kebesaranmu, ku memberitahumu, ku mengasihimu, ku bersukacita selama-lamanya, ku bersukacita selamanya, ya ya ya. Nah, sedihnya Bu Wening sudah hilang. Tapi Bu Wening mau ajak Gratiaki menyanyi sekali lagi Supaya lebih semangat ya. Iya betul, supaya lebih semangat dan lebih nih Bu, di telinga kita lebih mudah didengar karena ini lagu baru. Betul, supaya anak-anak Gratiaki bisa menyanyikan lagu ini. Oke, yuk kita lebih semangat lagi ya menyanyinya. Yesus, ku hendak bersyukur, Yesus, ku hendak memujimu, dan ku hendak memberitahumu, dan ku hendak bersukacita. Ku bersyukur atas berkat anugerahmu, ku memuji karena kebesaranmu, ku memberitahumu, ku mengasihimu, ku bersukacita selama-lamanya. Pam 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 pam. Yesus, ku hendak bersyukur, Yesus, ku hendak memujimu,
dan ku hendak memberitahumu, dan ku hendak bersuka cita. Ku bersyukur atas berkat anugerahmu, ku memuji karena kebesaranmu, ku memberitahumu, ku mengasihimu, ku bersuka cita selama-lamanya, ku bersuka cita selamanya. Ya, ya, ya. Nah, anak-anak, kita sekarang akan berdoa ya. Doa kita kali ini akan dipimpin oleh Ananda Ceris. Hai teman-teman, hari ini sebelum kita persekutuan kami, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus berkati kami sebelum persekutuan hari ini dan sore hari ini. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih ya Bu Yanti sudah mengingatkan saya agar mau memulai menyapa tetangga-tetangga saya dan semua orang tanpa merasa lebih rendah atau merasa lebih tinggi dari mereka. Kembali kasih Kak Wening. Kita ini semuanya sama di mata Tuhan. Kita harus mau berteman dengan siapa aja. Yang kaya, yang miskin, yang baik maupun tidak baik. Kita harus mau berteman dengan mereka. Seperti tema kita pada sore hari ini. Oh iya, menjadi sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus juga mau menjadi sahabat kita ya Bu Yanti. Oh. Meskipun kadang kita nakal, berbuat hal yang tidak baik. Iya, karena Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita waktu kita susah atau waktu kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk, Gratia Kids, kita naikkan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristi dari Gratia News. Sore hari ini kita kedatangan bintang tamu dari kantor pajak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu.
Ya, sore hari ini saya mau bertanya beberapa hal kepada Bapak mengenai tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang pegawai di kantor pajak. Tapi sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada Gratia Kids yang ada di rumah. Oke, baik. Halo adik-adik Gratia Kids. Perkenalkan, saya Pak Denny. Saya bekerja sebagai pegawai pajak. Tugas saya adalah memastikan orang-orang yang sudah bekerja membayar pajak kepada pemerintah. Oh, begitu ya, Pak. Kemudian bisa tolong dijelaskan, Pak, untuk apa sih kita membayar pajak kepada pemerintah? Nah, jadi gini ya, Bu. Uang yang kita dapat dari pembayaran pajak itu digunakan untuk salah satunya membangun jalan, membangun jembatan, membayar pegawai pemerintah, dan untuk melakukan banyak hal untuk kepentingan rakyat. Oh, begitu ya, Pak. Jadi memang kita sudah seharusnya membayar pajak kepada pemerintah supaya bangsa kita bisa membangun. Kemudian saya juga mau bertanya, Pak, apa sih suka dukanya bekerja sebagai seorang pegawai kantor pajak? Suka dukanya ya? Kalau sukanya, saya senang sekali dapat membantu pemerintah untuk menghimpun dana dari rakyat untuk membangun Indonesia. Tapi ada juga sedihnya karena banyak orang yang tidak suka kepada saya. Karena mereka menganggap bahwa saya memaksa mereka untuk membayar pajak. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mau berteman dengan saya. Wah, rasanya sedih sekali ya, Pak, dijauhi oleh orang lain. Padahal kan seharusnya kita harus mau berteman dengan siapa saja. Betul, Bu. Saya juga inginnya berteman dengan semua orang. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk kesempatannya dan waktunya pada sore hari ini. Tetap semangat bekerja ya, Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati juga. Sekian laporan dari Gratia News. Saya Kristi dan sampai jumpa. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih jika sore hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkannya dengan baik, dan tolong Bu Yanti Tuhan untuk dapat menceritakan firman Tuhan secara jelas kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti teladan-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di dalam Alkitab, di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 31 diceritakan ada seorang bapak bernama Lewi. Dia bekerja sebagai pemungut pajak. Seperti bintang tamu kita tadi, ya, Bapak Denny yang juga seorang petugas pajak. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, seorang pemungut pajak disebut dengan pemungut cukai. Nah, banyak orang tidak suka dengan Bapak Lewi ini. Kenapa? Karena Bapak Lewi ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Waktu Pak Lewi ini meminta pajak kepada orang-orang Yahudi, Pak Lewi ini meminta dengan paksa, memukul kadang-kadang, bahkan kadang-kadang dia meminta menagih lebih dari yang seharusnya mereka bayarkan. Wajar saja kalau orang-orang Yahudi itu tidak suka kepada Bapak Lewi. Mereka tidak mau berteman dengan Bapak Lewi. Nah, tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Lewi. Tuhan Yesus mau menyapa Bapak Lewi. Jika orang lain tidak mau menyapa, Tuhan Yesus mau menyapa Bapak Lewi. Bahkan mengajak Bapak Lewi untuk ikut dia. Wah, Bapak Lewi hatinya senang sekali. Karena ternyata ada orang baik, orang yang saleh yang mau berteman dengan dia. Orang yang tidak baik, orang yang berdosa. Bapak Lewi segera mengikuti Yesus. Nah, selama mengikuti Yesus, dia melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan dia juga melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang baik. Sehingga hal itu membuat dia bertobat. Dia berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat lagi. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, sebagai ucapan syukur,
dan sukacitanya Bapak Lewi mengadakan pesta di rumahnya. Dia mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk makan bersama di rumahnya. Dia berharap orang-orang berdosa itu mau bertobat setelah bertemu dengan Yesus. Nah, tapi para ahli Taurat dan ahli Farisi tidak suka melihat hal itu. Dia melihat mengapa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau makan dengan orang-orang yang berdosa. Dia bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa engkau makan dengan orang-orang berdosa? Seharusnya kalian menjauhi mereka, bukan malah makan dan pesta bersama di rumah Pak Lewi." Nah, terus Tuhan Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita, mau mengajar kepada mereka untuk tidak hanya mau bersahabat dengan teman-teman kita yang baik saja, tapi juga mau bersahabat dengan semua orang, baik mereka nakal pada kita, baik mereka miskin, kaya, berdosa. Tuhan ingin kita menjadi sahabat bagi siapa saja dan memberikan contoh yang baik seperti Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi kalian harus menjadi contoh yang baik ya, bukan malah ikut-ikutan menjadi anak yang nakal dengan teman-teman yang nakal ya. Nah, jangan pilih teman, jangan pilih-pilih teman. Bersahabatlah dengan semua orang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Ingat, Tuhan Yesus pun mau menerima kita, baik kita baik atau kita tidak baik. Pada saat kita susah maupun suka, Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia mau mati, rela mati bagi kita, supaya kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak, yuk, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mari kita menjadi sahabat bagi semua orang dan menjadi contoh teladan yang baik buat mereka, sehingga mereka melihat Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita sore hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Ayat hafalan ini akan disampaikan oleh Ananda Krisela. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan yang telah kita siapkan ke dalam celengan kita masing-masing ya. Yuk, berarti ya Kip, ambil celengannya, ambil uang persembahan yang telah disiapkan. Setelah itu kita akan bersama menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku, seperti Bapak Lewi yang memutuskan mengikut Yesus dan bertobat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Aktivitas persekutuan Gratia Kids minggu ini untuk kelas kecil adalah mencari perbedaan seperti ini. Dan untuk kelas besar, mencari nama tokoh yang ada di dalam ayat Alkitab berikut ini. Aktivitas Gratia Kids bisa dikumpulkan seperti biasa ya, melalui grup WA masing-masing. Ditunggu ya Gratia Kids yang hebat. Paling lambat kapan Bu Hening? Paling lambat tanggal 12 September 2021. Jangan lupa ya, Iya. kirimkan aktivitasnya. Kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini dengan menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Ingat ya anak, Tuhan mau kita menjadi sahabat bagi semua orang. Baik dalam saat suka maupun duka, saat kita baik maupun tidak baik. Tuhan ingin kita menjadi sahabat bagi semua orang. Yesusku, Tuhanku, sahabat terbaikku, di setiap suka dan duka, sampai akhir hidupku. Sahabat baikku, selalu mendengarku dan beri senyum kepadaku sambil memeluk aku. Aku mau menjadi sahabat terbaikmu dengan memberikan cintaku seperti Yesusku. Gratia Kids, sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini dengan berdoa. Mari kita semua mengambil sikap berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Gratia Kids untuk dapat terus bertumbuh menjadi sahabat bagi semua orang yang membutuhkan. Biarlah Gratia Kids mempunyai hati yang penuh kasih dan mau menyiapkan diri mereka, menyediakan diri mereka untuk menjadi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati sekolah Gratia Kids, berkati pula kesehatan mereka, berikan mereka semua kepandaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai ketemu lagi ya di persekutuan selanjutnya Gratia Kids. Tetap semangat menjadi sahabat bagi semua orang. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.